Petani senja dan tenggelam hujan turun mulai terjatuh. Saya awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Lila Putri Rahmadani dari PMF Kira SMA Negeri 1 Blora. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan materi tentang gerakan kepala merah. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa sih itu gerakan kepala merah? Jadi, gerakan kepala merah adalah jaringan kemanusiaan terbesar di dunia. Misinya adalah untuk meringankan penderitaan manusia, melindungi kehidupan dan kesehatan, serta melindungi martabat manusia. Nah, sejarah kepala merah sendiri bermula pada tanggal 24 Juni 1859. Saat itu, seorang pengusaha dari Jenewa, Swiss yang bernama Ferdinand akan ke Solferino untuk menemui Kaisar Perancis. Namun, dalam perjalanannya, Ferdinand melihat sebuah peperangan besar antara Perancis dan Austria. Sekitar 40.000 orang yang dikorban, sementara bantuan medis militer tidak cukup menangani korban tersebut. Nah, tuntutan hatinya oleh penderitaan tentara yang terluka, Ferdinand membatalkan niatnya dan memilih untuk membantu serta menolong korban-korban tersebut dengan mendirikan sebuah rumah sakit di gereja. Nah, dari pengalaman itu, Ferdinand kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Entrepreneur de Solferino atau Penanganan dari Solferino. Dalam bukunya, Ferdinand menunjukkan dua gagasan. Yang pertama, agar di setiap negara mendirikan perhimpunan internasional guna mengurusi korban perang. Yang kedua, agar di setiap negara menyepakati adanya perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera serta sukarelawan dan organisasi tersebut. Nah, setelah kejadian itu, Ferdinand bersama keempat temannya mendirikan sebuah organisasi yang bernama ICC atau International Committee of the Cross. ICC sendiri didirikan pada Februari 1863 oleh Ferdinand, Dr. Xavier, Dr. Tadeusz, Gustav Mahler, dan Jenderal Wilhelm Hendrik. Peran ICC yaitu membantu dan melindungi korban konflik bersenjata serta untuk mempromosikan hukum pada kemanusiaan. Nah, selain ICC, ada juga IFRC atau International Federation of the Red Cross and Red Crescent Society, didirikan pada 5 Mei 1919 oleh Enrico Fermi Benningsen. Peran IFRC yaitu membantu korban bencana alam dan teknologi, pengungsian negara, dan mereka yang terkena dampak darurat kesehatan. Nah, setelah dari jalan Palang Merah, ada juga jalannya Palang Merah Internasional, dimulai pada tanggal 3 September 1945. Saat itu, Presiden Soekarno memberikan perintah untuk membentuk suatu badan kepala-merahan di Indonesia. Maka Dr. Mutara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. Ahmad sebagai ketua, Dr. Chandra sebagai penulis, Dr. Juana, Dr. Marzuki, serta Dr. Sutanala sebagai anggota. Akhirnya lah Palang Merah di Indonesia pada tanggal 17 September 1945 dengan Dr. Anjas Muhammad Hatta sebagai ketuanya sekaligus Bapak Palang Merah Indonesia. Nah, peran dan kegiatan kami saat ini antara lain penanganan konflik, penanganan bencana, penyediaan darah, dan lain-lain. Selain itu, dalam PMI kita juga mengenal adanya PMF atau Palang Merah Remaja, yaitu suatu wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI. Anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, mempromosikan prinsip-prinsip dasar Palang Merah dan Bulan Samudera, serta untuk mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Tingkatan PMR dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada PMR Mula, berusia sekitar 10 sampai 12 tahun. Yang kedua, PMR Madya, berusia sekitar 12 sampai 15 tahun. Yang ketiga, dan yang
maupun masa depan.